Bapak Ibu hadirin hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan tentang fikih muamalah, yang mana kita masih membahas tentang ibadah atau apa yang berkaitan dengan zakat. Dan kita sudah sebutkan bahwa di dalam fikih Islam itu disebutkan bahwa harta-harta yang dizakati itu adalah harta yang memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi syarat dan ketentuan itu berlaku. Maka kita sebutkan bahwa harta tidak serta-merta kemudian terkena kewajiban zakat, karena dia ada ketentuan yang harus terpenuhi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, harta yang diwajibkan secara zakat, yang pertama disebutkan itu adalah yang berupa uang. Maka kita sebutkan bahwa dulu itu dinar dan dirham, karena mata uang kita dahulu adalah dinar dirham. Kalau sekarang kan pakai rupiah, jadi sudah tidak dinar dirham lagi, artinya tidak pakai emas lagi. Nah, karena rupiah di zaman Nabi tidak ada rupiah, tidak ada uang kertas. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya disesuaikan dengan hitungan emas. Maka kita sebutkan bahwa hitungan emas itu 85 gram atau 20 dinar. Senilai 20 dinar, karena satu dinar itu 4,25 satu dinar. Berarti kalau 20 dinar berarti 85 gram. Nah, jadi kalau sampai uang kita senilai 85 gram, maka di situ wajib namanya sudah sampai batas kriterianya. Tapi tidak serta menjadi wajib, karena harus memenuhi syarat yang lain, yaitu adalah haul namanya, tersimpan selama satu tahun. Nah, ini untuk uang. Jadi kalau ada senilai 85 gram tersimpan selama 1 tahun, maka di akhir tahun nanti kena 2,5. Jadi kalau ada 100 gram berarti kena 2,5 gram. Nah, kalau kita ilustrasikan bahwa 1 gram itu 1 juta, berarti kan 85 juta nih. Nah, kalau kita bulatkan menjadi 100, berarti 100 dikurangi 2,5%, berarti 100 juta itu zakatnya 2,5 juta. Jadi kalau kita lihat dari 100 juta selama 1 tahun, yang diminta oleh Allah cuman 2,5 juta. Berat kira-kira Bapak Ibu? Itu tergantung rasa setiap orang masing-masing. Ada juga yang merasa berat, karena ternyata potensi zakat kita ini Bapak Ibu di Indonesia ini kurang lebih itu kata Basnas 300 triliun, tapi yang terkumpul belum 50 triliun. Berarti kan masih banyak yang belum masih banyak yang belum terambil atau belum dibayarkan. Itu untuk zakat uang. Jadi kalau zakat uang itu mengacu pada emas. Jadi kalau ini perhitungannya Qomariah, jadi perhitungan tahun Qomariah. Jadi dari misalnya dari bulan Ramadan ke bulan Sya'ban. Jadi Ramadan ke Sya'ban. Kenapa? Karena dia 1 tahun Qomariah, setahun lengkap. Nah, kita sebutkan bahwa kalau ada besok dia secara hitungan kena zakat,
lalu kemudian dia sengaja mengurangi dengan cara misalnya dia belanjakan atau pokoknya sengaja mengurangi biar tidak terkena kewajiban zakat, maka itu hukumnya adalah berdosa karena dia sengaja, itu ada unsur kesengajaan. Kemudian jenis zakat yang lain kita sebutkan bahwa adalah peternakan al-masyiyah, itu seperti unta, sapi, kambing. Nah, kalau di kita unta tidak ada, maka jarang ada zakat unta. Paling kita bisa melihat unta kalau di Indonesia ini di kebun binatang. Jadi susah hidup. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi kewajiban, itu kambing misalnya kalau peternakan disebutkan bahwa 40 ekor 40 ekor maka kena satu ekor. 40 ekor ini maksudnya selama 1 tahun juga. Nah, itu kemudian sapi Baqarah itu adalah sapi, maka disebut dengan surah Al-Baqarah karena di dalamnya ada membahas tentang sapi, yaitu ketika dikisahkan daripada kisah Bani Israel, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ nampak bahwa bagaimana Bani Israel ini itu memang senang membantah dari dahulu. Jadi kalau kita lihat Israel sekarang ini dengan kelakuannya, dengan sifatnya, dengan kita lihat membantai saudara-saudara kita umat Islam berdarah-darah sampai pada hari ini. Bahkan kalau kita lihat di Gaza itu sudah sulit mencari makanan. Kalau ada makanan mereka berebut. Sudah banyak anak-anak kehilangan orang tua, menjadi yatim. Bahkan ada yang satu keluarga itu hanya tinggal sendiri. Nah, itu kalau kita lihat memang Bani Israel ini dari dahulu kala mereka suka membantah. Nah, sama dengan masalah sapi itu. Jadi mereka selalu mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zakat sapi ini 30 ekor. Nah, kalau kambing tadi 40 kena 1 ekor dalam 1 tahun. Kalau sapi itu 30 ekor maka kena 1 ekor. Nah, setahun juga. Nah, jadi uang itu 1 tahun, kemudian sapi juga 1 tahun. Kalau unta 5 ekor. Nah, 5 ekor. Kenapa? Karena unta ini besar, nilainya besar. 1 ekor tuh mau 40 juta harganya. Nah, makanya dia tidak banyak, 5 ekor. 5 ekor unta apakah kena 1 ekor unta? Tidak. Tapi 5 ekor unta itu kena 1 ekor kambing. Jadi kalau ada 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Kenapa? Karena kalau misalnya 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta, nah itu berat itu. Kalau 5 ekor kena 1 ekor unta. Makanya 5 ekor unta zakatnya itu 1 ekor kambing. Karena 1 ekor ini kurang lebih itu 40 sampai 50. Dulu ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah, itu dihadiahkan 100 ekor unta. Jadi besar hadiahnya. Berarti 100 ekor itu mau kurang lebih 4 miliar. Nah, jadi besar kan Bapak Ibu. Kalau sekarang menikah seperangkat alat sholat. Nah, jadi ada pula di akad itu seperangkat alat sekolah. Tapi itu salah dia. Maksudnya seperangkat alat sholat. Nah, jadi intinya ya kalau mampu memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tapi kalau tidak, jangan sampai memberatkan.
Jadi syariat itu tidak ingin menyusahkan, tetapi adalah bagaimana terlaksana ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kenapa Nabi banyak? Itu karena hadiah dari paman-paman beliau. Nah, itu zakat peternakan. Nah, berikutnya juga kita sebutkan bahwa kalau zakat pertanian dan perkebunan ini tidak pakai 1 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikanlah haknya, maksudnya bayarkan zakatnya pada hari dia dipanen. Maka kita sebutkan seperti padi pas dia panen. Jadi tidak menunggu setahun. Ini bedanya perkebunan dengan yang lain. Tapi kita sebutkan bahwa kalau mazhab Syafi'i itu makanan pokok seperti beras, kurma, gandum, ini yang kena zakat. Kalau sawit gimana? Dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu, sawit itu tidak kena zakat. Tapi apa yang dikuatkan oleh para ulama kontemporer dalam masalah perzakatan ini, ulama kita menguatkan bahwa yang maslahat yang baik itu adalah pandangan ulama seperti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa zakat itu wajib terhadap setiap perkebunan yang menghasilkan daripada nilai yang besar. Maka kalau kita lihat di Indonesia kan, apalagi kita di Riau ini sawit. Maka sebagian ulama menguatkan bahwa sawit itu kena zakat. Tapi hanya saja nilainya itu, karena kita sebutkan kalau perkebunan ini 630 kg. Jadi kalau orang panen padi, dia panen senilai 630 kg, maka di situ dia kena zakat. Tapi kan kalau beras sekarang aja 15.000, berarti mau 10 juta. Jadi 10 juta hasil penjualan beras ketika panen, maka dia kena zakat. Kalau sawit 600 kilo paling 1 juta. Maka ulama mengatakan, ada yang berpendapat ulama kontemporer mengatakan bahwa sawit itu disamakan nisabnya dengan beras. Jadi kalau orang panen sawit senilai 630 kg beras, maka barulah dia kena kewajiban zakat. Jadi disesuaikan dengan timbangan beras, bukan timbangan sawit itu sendiri. Nah, itu jenis-jenis daripada harta zakat. Dan juga ulama kemudian membahas zakat-zakat kontemporer, seperti misalnya zakat profesi. Apakah profesi itu ada zakatnya? Ini terjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak ada istilah zakat profesi karena nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak diriwayatkan bahwa gaji itu dizakati di zaman Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya intinya zakat itu adalah ketika harta itu menjadi harta yang berkembang, menjadi sebuah harta yang besar, maka di situ kena kewajiban zakat. Maka dilihat gaji-gaji kalau besar, maka sebagian ulama mewajibkan untuk dizakati. Inilah sebab terjadi perbedaan zakat profesi itu. Pemerintah kita karena Basnas, artinya di situ disyariatkan zakat profesi. Jadi kalau orang sebagai pegawai pemerintahan itu biasanya kena, terutama kalau ada kebijakan potong atas. Jadi dia gajian langsung dipotong. Tapi kadang-kadang perlu juga diperhatikan, karena kadang-kadang gaji kecil dipotong juga. Itu yang masalah. Padahal bisa jadi belum memenuhi
syarat dan ketentuan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat itu tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Nah, jangan sampai karena kebijakan potong atas ini maka zakat itu menjadi dari orang miskin kepada orang kaya. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Karena ada orang gajinya mungkin 5 juta, anaknya 5 yang dibiayai sekolah. Itu rasanya belum masuk sebagai orang kaya. Jadi walaupun ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu nampaknya baik, tapi juga harus memperhatikan fikih, terutama terkait dengan zakatnya. Dan begitu juga dengan usaha-usaha yang sifatnya menghasilkan, kata para ulama kita itu kena zakat. Jadi seperti misalnya ada usaha rumah sakit, ada usaha perhotelan, ada usaha transportasi, maka para ulama mengatakan karena ini memberikan income yang besar, memberikan hasil yang besar, maka wajib juga dizakati. Nah, tapi yang dizakati apanya? Hasilnya, bukan bendanya. Maka kalau orang punya bangunan hotel, bangunan hotelnya itu misalnya senilai 10 miliar, maka bangunan itu nggak dihitung. Yang dihitung itu adalah hasilnya, income-nya. Jadi kalau hasilnya misalnya dalam 1 tahun itu 1 miliar, berarti dia bayarkan 25 juta. Jadi bukan nilai asetnya, itu zakat perdagangan, zakat bisnis, bukan nilai asetnya itu yang dibayar gitu. Maka kalau orang punya jualan beras, jualan minyak, intinya dagang lah, dia punya ruko, nilai rukonya ini 1 miliar, nilai perdagangannya itu 200 juta, maka yang dizakati yang 200 juta, bukan nilai rukonya. Karena rumah yang dipakai itu tidak kena zakat. Jadi kalau kita punya rumah, semahal apapun rumah itu, selagi kita memakai untuk kebutuhan hajat, itu tidak kena zakat. Tapi kalau dipakai, kalau kita punya rumah, diperdagangkan rumah itu, jual beli rumah, itu kena zakat ya. Jadi ada perbedaan rumah untuk tinggal dengan rumah untuk diperdagangkan. Kalau jual beli rumah kena zakat, tapi kalau rumah ditinggali itu tidak kena zakat, tak pernah kena zakat selama apapun. Begitu juga dengan kendaraan, kalau dipakai tidak kena zakat. Tapi kalau kita jual beli kendaraan, jual beli mobil, itu kena zakat, namanya zakat usaha, zakat perdagangan, zakat bisnis. Tapi kalau dipakai itu tidak kena zakat. Jadi hasilnya. Ya, silakan. Baik, Bu. Baik. Yang pertama terkait dengan masalah emas ya, yang disimpan selama 1 tahun kena zakat karena dia mencapai nisab. Kemudian disimpan lagi sisanya sampai setahun lagi, gitu ya.
Jadi memang zakat ini adalah kewajiban yang sifatnya itu 1 tahun dalam sekali. Nah, jadi dia kewajiban tahunan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah zakati tahun ini, kemudian masih tersimpan sampai tahun depan dan nisabnya sampai, nah itu tadi nisabnya sampai. Jadi misalnya orang punya 200 gram nih, 200 gram ya kan, 200 gram setahun kena tuh, kena 200 gram berarti kenanya 5 gram berarti, kena 5 gram berarti tinggal lagi 195 gram. Nah 195 gram ini kan ini masih mencapai nisab tuh, karena nisab kan 85, ini 195. Sampai tahun depan kena lagi tuh 195, berarti kurang lebih 4, sekian gitu zakatnya. Nah begitu terus sampai nanti tidak mencapai nisab. Jadi kalau ada orang misalnya tahun ini mengeluarkan zakat emas karena emasnya itu 85 gram dikeluarkan, itu kurang lebih berapa tuh, 2 gram lah. Berarti kan tinggal 83 lagi nih. Nah 83 tersimpan sampai tahun yang akan datang, tidak kena zakat karena tidak mencapai nisab. Nah jadi dia selagi mencapai nisab kena, tapi dikurangi terus kan. Makanya kata Nabi SAW, dalam harta anak yatim yang dipegang itu, yang kalau misalnya ada keluarga kita, ponakan kita misalnya orang tuanya meninggal, maka hartanya itu dititipkan ke kita. Maka kata Nabi, jangan sampai dia habis dimakan oleh zakat, tapi bisniskan, perdagangkan dia biar bertambah. Jangan sampai hanya dihabiskan oleh zakat gitu. Nah, tetapi perlu memperhatikan juga, jangan sampai dibisniskan habis itu rugi, bahaya juga. Maksudnya dibisniskan pada hal-hal yang sifatnya ini tidak merupakan risiko besar gitu. Nah, jadi selagi dia kena nisab, tetap dia kena zakat. Jadi nisabnya itu. Tapi emas emas simpanan ya. Karena kalau emas perhiasan kan tidak kena zakat. Jadi emas yang dijadikan sebagai perhiasan, maka ibu-ibu insyaallah perhiasannya aman, tidak kena zakat dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu ibu-ibu kena zakat emas perhiasan. Saya rasa ibu-ibu pakai mazhab Syafi'i ya. Jadi tidak kena zakat selagi dia merupakan perhiasan. Jadi itu mazhab Syafi'i. Nah, jadi intinya selagi dia mencapai nisab kena per tahunnya itu. Yang kedua, karena besok ini sudah misalnya 1 tahun 100 gram nih, besok udah 1 tahun, atau kalau uang lah misalnya, uang 100 juta misalnya, harga emas 1 juta, berarti kan 85 juta tuh udah kena. Nah dia menyimpan 100 juta, berarti kan 100 gram nih, berarti kena nih, tersimpan selama 1 tahun kurang sehari. Jadi dia dihitung memang kapan dia mencapainya tuh. Makanya dalam Islam tuh sebenarnya memperhatikan harta aja. Itulah maksudnya bahwa kalau kita punya harta, kita akan memperhitungkannya. Jadi kapan dia sampai zakatnya. Jadi kapan dia sampai senilai 85 gram. Di saat itu mulai dihitung. Sampai 1 tahun, setahun misalnya, sehari sebelum setahun, kita wah ini besok harta saya kena zakat nih. Biar nggak kena zakat, maka saya ambil 20 juta, saya pergi ke mall, saya habiskan 20 juta itu. Jadilah dia 80 juta. 80 juta ini kan tidak mencapai nisab. Akhirnya tidak kena zakat. Kenapa? Karena di situ ada unsur kesengajaan. Jadi sengaja dia ingin lari dari zakat.
Itu maksudnya tadi Bu, sengaja dia lari dari zakat. Sengaja lari dari zakat, maka dia memang tidak kena zakat tapi dia berdosa. Berbeda lagi kalau misalnya anaknya sekolah, kuliah, pas besok ini uang 100 juta ini sampai 1 tahun nih, tapi tiba-tiba anaknya minta kiriman untuk bayar SPP. SPP-nya mahal pula tuh, 20 juta. Akhirnya dikirimlah SPP itu 20 juta, tinggal 80. Besoknya tidak kena zakat dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena bukan unsur kesengajaan. Jadi dia tidak sengaja dia berlepas daripada zakat. Beda yang pertama tadi, dia memang sengaja menghindar daripada zakat, dia tidak mau gitu. Padahal kan membayar zakat itu salah satu fadilah dan keutamaan yang besar. Jadi kadang orang membayar zakat ini hanya mengurangi harta, padahal kan membayar zakat itu adalah pahalanya besar. Jadi Allah syariatkan zakat, wajibkan, tapi Allah juga berikan pahala yang besar. Dan salah satu ibadah istimewa bagi orang kaya yang membedakan orang kaya dengan orang miskin itu adalah diantaranya adalah dalam masalah membayar zakat. Jadi orang kaya itu dapat keutamaan dari sisi apa? Dari sisi bayar zakat. Maka bersyukurlah orang-orang yang kaya dengan cara apa? Dengan cara membayar zakat. Jadi dia tanda bersyukurnya orang kaya itu adalah bayar zakat. Tanda gembiranya, tanda dia bangga menjadi orang kaya. Di kita ada juga bangga dia menjadi orang kaya, tapi pas bagi-bagi zakat dia malah ingin dapat zakat. Jadi mental penerima zakat gitu. Jadi Islam itu menganjurkan bahwa kalau kita punya kekuatan dari segi materi, maka kata Nabi, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, kalau ibu jadi perhiasan untuk perhiasan ya, dipakai atau tidak dipakai ibu, yang penting dia perhiasan. Artinya memang dia diperuntukkan untuk perhiasan, maka dipakai tidak dipakai itu tetap tidak kena zakat. Beda lagi kalau ibu beli memang untuk diinvestasikan, itu dia kena zakat. Jadi untuk investasi. Dan tadi perhiasan itu juga artinya tidak berlebihan. Jadi dia perhiasan, emas perhiasan yang tidak berlebihan, maksudnya standar gitu. Tapi kalau dia beli emas perhiasan misalnya sampai 2 kilo, berarti kan itu sudah berlebihan. Maka yang misalnya standarnya orang kalau pakai emas di kita, kalungnya berapa, gelangnya berapa, cincinnya berapa, standarnya lah. Kalau sudah lewat daripada itu, dari standar, maka kena zakat. Jadi yang tidak kena itu yang standar gitu. Kalau yang dipakai itu berupa perhiasan yang bisa dipakai, misalnya kan dia jumlahnya tidak satu, sampailah jumlahnya 85 gram tadi. Tapi kan dipakai barangnya ganti-ganti misalnya, itu wajib zakat? Tidak kena zakat, tidak wajib. Kenapa? Karena itu untuk perhiasan. Beda lagi kalau dibeli untuk diinvestasikan. Jadi makanya dalam Islam itu memperhatikan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ibu beli perhiasan dengan niat memang untuk perhiasan, walaupun nanti dijual mendapatkan keuntungan, tapi kan ibu tujuannya bukan untuk membisniskan, bukan untuk menginvestasikan, memang untuk perhiasan. Tapi karena emas naik terus, pas dijual untungnya banyak, nggak kena zakat. Karena itu adalah perhiasan. Ibu niatkan untuk perhiasan. Tapi kalau pas dibeli memang diniatkan untuk investasi, maka itu kena zakat.
Jadi kembali kepada niatnya. Maka innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kemudian yang terakhir tadi Bu masalah warisannya. Pusaka tinggi dijual. Jadi kalau kita jual aset seperti jual rumah, jual tanah, ini sebagian ulama mengatakan tidak kena zakat. Misalnya kita punya rumah nih, kan rumah kita kan tadi tidak kena zakat ya. Ini pusaka tinggi ini kita punya tanah di kampung yang asal muasalnya kita tidak jelas. Ibaratnya nenek moyang kita dulu ada meninggalkan tanah misalnya sekitar itu Ustaz. Nah, nanti itu kaum kita yang memiliki Ustaz, turunan kita yang memiliki. Nah, itu kalau dijual, ada yang menjual di kampung Ustaz. Apa hukum uangnya itu sekarang? Oh gitu ya. Bukan harta warisan kita, orang tua kita itu jelas dibeli Ustaz. Kalau ini tidak dibeli sama sekali dulu, kita kan tidak tahu Ustaz. Di kampung itu turun-temurun yang memiliki. Kalau di Minang perempuan yang memiliki, kan itu Ustaz. Itu dijual sekarang. Ada yang menjual saja. Apa hukum uangnya yang kita kan dibagi-bagi ya Ustaz dan turunan mereka. Apa hukumnya? Jadi tanah pusaka itu dimiliki atau tidak? Dimiliki oleh kaum Ustaz. Ya, maksudnya kaum ini berarti banyak orang. Banyak Ustaz. Satu turunan. Misalnya nenek kita berapa turunannya dulu Ustaz? Dia memiliki 5 orang misalnya. misalnya 5 nenek, ya 5 nenek ini memiliki Ustaz. Ada 50 atau 70 orang satu. Itu hukum tanah itu sekarang tanah itu kan bukan tanah dibeli Ustaz. Ya. Kita tidak tahu. Sekarang dijual itu Ustaz, kan digarap dulu misalnya. Nah dijual itu apa hukum uang yang kita terima sekarang? Nah, kalau ibu misalnya dapat tanah pusaka, tanah pusaka itu milik ibu atau enggak? Ini bersama Ustaz. Turun-temurun. Nah, jadi kalau milik bersama itu tidak bisa dijual. Kalau milik bersama. Kenapa? Karena kan tidak jelas nih. Harus diperjelas dulu mana milik kita, mana hak kita, barulah bisa kita jual. Karena yang bisa kita jual itu syaratnya, maka syarat jual beli itu kembali kita kepada syarat jual beli itu ayyakuna milkan taman, bahwa kepemilikan kita itu adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi saya punya air nih sendiri, sempurna kepemilikan saya. Boleh saya jual, kenapa? Karena saya miliki. Tapi kalau saya berdua memiliki air nih, ada kawan satu, saya berdua, maka belum bisa saya jual. Kenapa? Karena ada hak kawan di sini. Tapi di situ Pak Ustaz kan kalau satu yang ingin menjual, misalnya di kampung itu ingin menjual. Nah nanti tanda-tanda semua yang di dalam surat yang ada Pak Ustaz. Ya kepemilikannya bukan kepemilikan bersama jatuhnya Pak Ustaz. Ada surat. Itu tentu dulu suratnya namanya tanah Pak Ustaz. Surat. Nah kedua bersama, yang bersama di dalam surat itu neken semua gitu. Oh, sepakat semua menjualnya. Ya otomatis Pak Ustaz. Iya, berarti tidak ada masalah karena milik mereka semua. Jadi kalau milik mereka semua sepakat menjual, 5 orang misalnya bersama-sama memiliki, sepakat 5 orang ini menjual, bagi-bagi duitnya boleh, karena kepemilikan bersama gitu. Nah, yang semua pemilik itu rela untuk menjualnya. Jadi tidak ada masalah, Bu. Kecuali ini, saya pernah mendengar juga kajian masalah harta pusaka di Sumbar nih kan. Ada yang mengatakan itu sebenarnya sudah jadi wakaf. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ada yang mengatakan harta pusaka itu semacam sudah jadi wakaf keluarga. Jadi dalam wakaf itu ada wakaf umum, ada wakaf keluarga. Jadi itu sudah diwakafkan kepada keluarga, sehingga itu akan jadi turun temurun gitu. Maka kalau dijadikan sebagai wakaf, tidak boleh dijual sebenarnya. Maka ada ulama kalau nggak salah itu tidak membolehkan dijual, Bu, karena dia sebagai wakaf. Tapi wallahu alam, ini karena
ada juga kawan-kawan ustaz tuh mempertanyakan masalah itu gitu. Jadi mengkaji masalah harta pusaka itu yang turun, karena harta pusaka ini tidak hanya di Sumbar, di Riau ini ada juga beberapa daerah itu juga menggunakan metode itu gitu. Jadi harta pusaka seperti di Indragiri Hulu juga, Inhu, nah, itu di sana ada juga pakai harta pusaka. Jadi saya pernah menyelesaikan kewarisan, tentang warisan di daerah Inhu. Jadi secara adat mereka sama juga, bahwa warisan itu diambil oleh anak-anak perempuan. Nah, jadi yang laki-laki nak terima gitu. Kan kami anaknya juga, masa kami nggak dapat? Maka di situ kemudian diselesaikan dengan cara yang baik. Gitu. Nah, jadi intinya Bu, kalau itu dijadikan sebagai milik, orang dapat harta pusaka dan itu dimiliki, boleh dijual karena milik. Tapi bagi yang mengatakan bahwa itu adalah sebagai wakaf, maka tidak bisa dijual. Jadi kembali tadi, apakah harta pusaka itu adalah milik atau hanya sekedar hak pakai? Beda tuh, beda antara milik dengan hak pakai. Kalau milik boleh dijual, tapi kalau hak pakai tidak boleh dijual. Haknya hanya memakai. Nah, itu nanti sangat bergantung kepada petuah nini mama di sana. Jadi apa sebenarnya duduk masalah harta pusaka ini? Apakah dia sebagai milik atau hak pakai saja? Kalau ibu melihatnya sebagai apa, Bu? Sebagai milik atau sebagai hak pakai? Hah? Jadi di kampung itu Pak Ustaz, kadang-kadang di kampung ini kan berpuasa, kita tidak pernah tahu. Dan hasilnya di dalam dia yang ngambil selama ini, tahu ditawar, mau dijual juga lagi Pak Ustaz. Begitu. Itu yang menjadi masalah Pak Ustaz. Apa hukum uangnya sekarang, mau tak mau tanah itu mau dijual, harus karena orang itu dapat lah. Jadi itu hukum uangnya sekarang yang mau dibagi kan tidak jelas Pak Ustaz. Ya, intinya kalau milik bersama berarti itu boleh dijual. Kalau milik bersama boleh dijual atas, tapi dengan syarat kesepakatan yang memiliki sepakat untuk menjual. Kalau boleh dijual berarti konsekuensinya hasil penjualan itu adalah halal, kan gitu. Kalau boleh dijual maka dijual, ketika dijual hasil penjualannya halal karena boleh dijual. Tapi kalau nggak boleh dijual otomatis hasil penjualannya juga haram, kan gitu. Nah itu, walaupun saya pernah mendengar nih ada entah beda entah tidak, pokoknya katanya harta pusaka itu adalah sebagai hak pakai saja. Ada yang bilang begitu, sehingga dia semacam wakaf katanya. Nah kalau wakaf kan nggak boleh dijual kalau wakaf. Jadi kalau dijual nggak boleh. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi itu sangat tergantung kepada persepsi atau tafsiran masyarakat yang ada di situ. Nah, jadi dia masuk kemana sebenarnya gitu. Itu kira-kira. Baik, ada lagi atau udah habis? Kita cukupkan. Karena berikutnya ini masuk tentang mustahiqu az-zakah. Jadi para mustahik ya. Ada nanti tentang berapa yang didapat daripada fakir miskin itu. Apa yang dimaksud dengan fakir dan miskin? Apakah fakir miskin ini sama? Apa yang dimaksud dengan amil? Berapa bagian amil? Apa yang dimaksud dengan mu'allaf? Berapa bagian mu'allaf? Kan mu'allaf itu termasuk yang berhak dapat zakat kan, mu'allaf. Cuman di kita walaupun sudah lama mu'allaf juga kan. Udah berapa tahun masuk Islam? 20 tahun. Mu'allaf juga. Jadi mu'allaf itu lama ternyata. Jadi nanti kita bahas tuh berapa batasnya sebenarnya. Ya, silakan Pak.
Ya, kalau wakaf itu pada benda yang sifatnya bertahan lama, seperti Al-Quran, meja, tanah, bangunan, itu wakaf. Jadi wakaf itu pada harta yang tidak habis ketika dipakai. Maka tidak ada istilah wakaf makanan, wakaf roti, wakaf beras, wakaf ikan. Ini tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena ketika dipakai habis dia. Yang wakaf itu sedekah jariyah, itu tidak habis. Ketika dipakai tetap dia ada barangnya. Nah, maka kita sebutkan kipas angin ini bisa wakaf, Al-Quran bisa wakaf, jam bisa wakaf, karpet bisa wakaf. Kenapa? Karena dipakai dalam waktu yang lama itu. Jadi karakteristik wakaf itu Pak, barangnya tidak habis ketika dipakai. Itu wakaf. Tidak boleh. Kecuali ada pengecualian, misalnya kayak karpet, daripada tidak terpakai boleh dijual gitu. Tapi hasil penjualan ini harus tetap untuk kemaslahatan juga. Tidak boleh untuk yang lain. Itu. Jadi kalau sudah diwakafkan, tapi ini ada khilaf juga di antara ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dijual. Nah, ada juga ulama mengatakan wakaf itu boleh terbatas. Nah, misalnya setahun saja, 2 tahun saja, nanti setelah itu kembali lagi menjadi milik saya dan boleh saya jual. Jadi ada perbedaan lah Pak. Kalau mazhab Syafi'i memang wakaf itu selamanya, nggak boleh dijual lagi nanti. Itu wakaf. Kalau zakat kan tadi, zakat itu adalah pada harta yang memenuhi kriteria. Jadi harta kita tidak semua kena zakat, tapi misalnya kayak uang tadi sampai pada 85 gram tersimpan selama 1 tahun, maka kena zakat. Jadi zakat ini harta benda yang sifatnya memenuhi syarat, memenuhi kriteria, wajib dizakati. Itu perbedaan zakat dengan wakaf. Kalau hadiah ini adalah murni sebagai amal kebaikan saja, bukan kewajiban. Dan hadiah ini bebas, mau pada harta yang sifatnya habis pakai langsung atau harta yang bertahan lama. Itu kalau hadiah. Maka boleh menghadiahkan mobil, boleh menghadiahkan beras, boleh menghadiahkan roti, boleh. Itu Pak. Dan hadiah itu sunnah. Tahabu kata Nabi, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Tapi kalau hadiahnya untuk sogok, tidak boleh. Ini saya kasih hadiah ya, tapi pas pemilihan nanti pilih saya ya. Itu menyogok, tidak boleh. Jadi hadiah itu dianjurkan dapat pahala, tapi dengan syarat bukan untuk menyogok. Memang pilkada ini, pemilihan umum, pemilu ini agak-agak beda tipis, mana yang hadiah dan mana yang sogok. Agak beda-beda tipis. Maka kita harus cermat tuh, ini sogok nampaknya, ini hadiah, itu harus bisa kita bedakan mana yang hadiah, mana yang sogok. Saya mau masuk kerja di sebuah kantor, tolonglah, ini dia bisa mengambil kebijakan misalnya, saya kasihlah dia 50 juta, biar saya masuk. Itu sogok tuh. Tapi dia menolong saya masuk kerja, membantu saya udah masuk. Nah, sebagai bentuk tanda terima kasih saya kasihlah dia misalnya hadiah. Jadi beda hadiah dengan sogok. Sogok itu untuk mempengaruhi. Kalau hadiah itu murni niatnya adalah untuk berbagi. Tapi kalau sogok untuk mempengaruhi. Makanya beda-beda tipis, agak susah. Maka oleh karena itu kita kembalikan kepada orangnya. Nah, jadi kalau kita dikasih, ya biarlah ya urusan dia itu. Yang penting kita jangan sampai terpengaruh. Masalahnya dia itu urusan dia. Ada yang begitu gitu. Jadi kalau kita dapat sesuatu pada pemilu itu, ada bilang saya ambil aja, tergantung niatnya orang, terserah dia. Yang penting saya tidak terpengaruh. Ada juga yang begitu. Ada juga yang saya tidak mau karena itu pasti sogok. Ya kan, tergantung kepada kita itu. Tapi kalau mau lebih hati-hati, sebaiknya tidak menerima kalau itu sudah ada tanda-tanda modus. Modus kan. Begitu Pak. Baik, itu yang dapat kita kaji.